Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Mendel yang merupakan bagian dari pokok bahasan pewarisan sifat. Orang yang pertama kali melakukan percobaan pewarisan sifat melalui penyilangan adalah Gregor Johann Mendel. Dia menggunakan kacang ercis atau kacang kapri sebagai objek penelitiannya. Kenapa sih dia memilih kacang ercis? Itu karena kacang ercis memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama adalah autogami. Autogami adalah tanaman yang dapat melakukan penyerbukan sendiri. Kelebihan dari tanaman autogami ini biasanya memiliki sifat yang tetap. Kedua, mudah dilakukan penyerbukan silang dengan cara mengambil serbuk sari dari satu tanaman kacang ercis, kemudian si serbuk sarinya ditempelkan ke kepala putik pada bunga kacang ercis yang lain. Ketiga, cepat menghasilkan keturunan. Begitu dipindahkan serbuk sarinya, biasanya proses dari bunga hingga membentuk kacang itu diperlukan hanya 9-11 hari. Keempat, mempunyai keturunan yang banyak. Yang kelima, umurnya pendek, jadi bisa dilakukan berkali-kali. Yang keenam, memiliki sifat beda yang kontras sehingga kita mudah mengamati eksperimen ini. Istilah penting dalam bahasan kali ini diantaranya adalah P merupakan kependekan dari parental atau induk, F kependekan dari filial atau anak. Fenotip adalah sifat yang dapat kita amati, contohnya seperti rambut ikal, kemudian iris mata coklat, atau pada tanaman misalkan kacangnya berwarna hijau, bentuk kacangnya bulat atau panjang atau lonjong, itu fenotip. Sementara pada hewan contohnya ada kelinci yang berambut hitam, ada kelinci yang berambut putih. Genotip itu adalah susunan genetik, tidak bisa kita lihat langsung. Genotip ini nanti dapat dilihat atau ditentukan melalui gamet. Gamet merupakan sel kelamin dan berasal dari genotip. Homozigot merupakan individu yang memiliki pasangan gen dan alel sama, sedangkan heterozigot adalah individu yang memiliki pasangan gen dan alel tidak sama. Hibrid adalah hasil persilangan dua individu yang memiliki sifat beda. Hibridisasi adalah persilangan dua individu yang memiliki sifat beda. Intermediate itu adalah sifat antara sifat dominan dan resesif. Misalnya gini, ada induk mawar warnanya merah, sementara induk yang satu laginya adalah berwarna putih mawarnya. Kemudian dikawinkan atau disilangkan. Nah, anaknya kebetulan warna mawarnya adalah pink. Berarti si mawar yang berwarna pink ini merupakan sifat intermediate. Jadi campuran antara sifat dominan dengan sifat resesif. Antara, tidak dominan, tidak resesif. Hukum Mendel ke-1 itu dikenal juga sebagai hukum segresi secara bebas. Maksudnya, pada saat pembentukan gamet, gen-gen yang ada akan terpisahkan secara bebas. Hal ini terjadi karena gen-gen itu terletak pada kromosom yang berbeda. Untuk lebih mudah dipahami, kita lihat. Untuk menentukan gamet bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bisa menggunakan cara tabel. Contohnya, misalkan di sini ada 4 jenis individu. Yang pertama, individu ini memiliki genotip yang dominan, maka dia dituliskan A besar, A besar. Maka dia memiliki gamet cukup ditulis satu saja karena homozigot, sama semua. Maka gametnya hanya satu, A besar, jumlah gametnya 1. Sementara yang individu kedua adalah heterozigot,
dengan satu sifat, yaitu A besar, A kecil. Maka gametnya dituliskan A besar dan A kecil. Jumlah gametnya 2 buah. Sementara untuk individu ketiga ini memiliki 2 sifat beda, homozigot, yaitu A besar A besar, B besar B besar. Kebetulan mereka bersifat dominan, maka dituliskan gametnya adalah cukup AB saja. Jumlah gametnya adalah 1. Sementara untuk individu yang terakhir ini merupakan individu yang memiliki 2 sifat beda dan heterozigot. Maka gametnya dituliskan satu persatu kemungkinannya. Misalkan A besar, A kapital dipasangkan dengan B besar. A besar dipasangkan dengan B kecil, A kecil dipasangkan dengan B besar, A kecil dipasangkan dengan B kecil. Semua kemungkinan gametnya harus ditulis, maka jumlah gametnya adalah 4. Atau dengan cara garpu nanti. Jumlah gamet biasanya merupakan 2 pangkat N. N adalah jumlah gen yang heterozigot. Cara kedua itu tadi disebutkan adalah dengan cara diagram garpu. Contohnya si genotipnya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Berarti berapa sifat beda nih? Ini karena ada A, B, C berarti ada 3 sifat beda. Cara pertamanya, tuliskan dulu huruf pertama A kapital atau A besar, kemudian dia dipasangkan dengan yang letaknya ada di kedua, berarti huruf B, B besar dan B kecil. Kemudian dituliskan lagi, diurutkan dengan memasang garpu lagi untuk huruf yang ketiga, C besar dan C kecil. Nah, maka gametnya dilihat dari awal, A besar, B besar, C besar. Maka gametnya adalah A, B, C besar semua. Kemudian kalau dipasangkan dengan huruf C kecil, maka gametnya adalah A besar, B besar, C kecil. Dituliskan AB besar, C kecil. Kemudian kemungkinan berikutnya dituliskan seperti ini. Jadi A besar, B kecil, C besar. Kemungkinan berikutnya adalah A besar, B kecil, C kecil. Jangan lupa nih, kan setelah A besar ada A kecil yang belum dicari. Maka ditentukan dengan cara yang sama. Menuliskan A besar, B besar, C besar, C kecil dengan langkah yang sama seperti tadi. Kemudian A kecil, B kecil dipasangkan dengan huruf C besar dan C kecilnya. Maka untuk menentukan gamet dari genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, ada 16 kemungkinan gamet. Hukum Mendel kedua. Hukum Mendel kedua ini dikenal juga sebagai hukum penggabungan secara acak. Pada saat fertilisasi atau peleburan antara sel telur dengan sel sperma, gamet-gamet yang ada akan bergabung secara bebas, sehingga semua kemungkinan harus dituliskan yang tadi ya, seperti tadi. Tapi dituliskannya harus detail dengan sifat dominan atau resesif yang muncul, seperti pada tabel berikut ini. Contohnya, misalkan ada si kacang ercis itu kemungkinannya ada warna hijau, ada warna kuning. Jika orang tuanya itu keduanya adalah hijau, bisa jadi si genotipnya semuanya adalah dominan, maka semuanya itu dituliskan nanti genotipnya H besar, H besar. Tapi jika orang tuanya itu keduanya hijau, tapi ternyata dia memiliki sifat yang heterozigot, yang satu homozigot, yang satu heterozigot,
maka genotipnya dituliskan H besar dan H besar H kecil untuk yang heterozigot. Ada kemungkinan lain ketika induknya atau parentalnya itu berwarna hijau dan kuning. Jika si yang hijaunya ini dominan dan homozigot, berarti dia H besar H kecil. Dan untuk si anaknya itu yang kuning itu H besar H kecil. Maka yang tampak itu semua genotipnya adalah H besar H kecil. Untuk H besar H kecil itu fenotipnya tampak hijau. Sementara untuk induknya, jika induknya adalah H besar H kecil heterozigot keduanya, maka genotipnya adalah H besar H kecil, H besar, H kecil, H kecil. Rasio genotipnya adalah 1:2:1. Sementara fenotipnya 3:1. 3 ini diperoleh dari H besar itu 1 buah tampak hijau. Sementara H besar H kecil itu ada 2 buah dan tetap tampak hijau. Jadi 1 ditambah 2 dari H besar dan H besar H kecil itu tampak hijau. Sementara kuningnya tetap 1 buah. Kalau parental atau induknya itu hijau dan kuning, yang satu heterozigot, yang satu homozigot, maka anaknya atau keturunannya adalah bergenotip H besar H kecil dan H kecil H kecil. Maka si keturunannya itu ada yang hijau dan ada yang kuning. Yang keenam itu kuning dan kuning induknya misalkan. Berarti si genotip untuk induknya adalah H kecil dan H kecil. Untuk genotip keturunannya, anaknya itu semuanya H kecil. Berarti semua anaknya kemungkinan adalah kuning. Nah, untuk biasanya yang laku di pasaran itu kacang ercis atau kacang kapri yang bagus itu berwarna hijau. Makanya kalau kalian ingin menanam kacang ercis, pilih induk yang berwarna hijau. Jika kalian menginginkan semua kacangnya berwarna hijau, maka pilihlah bibit kacang yang parentalnya bersifat dominan dan homozigot. Ini berarti yang pertama adalah bibit unggul untuk kacang yang berwarna hijau. Sementara ini yang terakhir itu bibit kacang yang kurang diminati oleh masyarakat. Jadi untuk yang ditanamnya kacangnya kuning, tentunya anaknya juga nanti kuning jika induknya keduanya kacangnya kuning. Sementara pada pewarisan sifat manusia itu ada sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua, dari ayah, ibu, kakek, neneknya yang diwariskan ke anaknya. Itu diantaranya warna kulit. Biasanya ditentukan oleh banyaknya gen warna kulit yang diturunkan. Jadi mana yang lebih dominan itu mana yang lebih banyak gen yang diturunkan. Kalau misalkan yang ayahnya hitam, ibunya putih, tapi kakek neneknya kebanyakan berkulit kuning atau putih, maka nanti anaknya lebih banyak kemungkinannya berkulit putih. Kemudian bentuk rambut biasanya ditentukan oleh gen dominan, dan gen dominan untuk rambut itu biasanya keriting. Dan untuk yang resesif lurus, sementara intermediate bergelombang atau ikal. Golongan darah di Indonesia dibedakan atas 4 macam berdasarkan sistem A, B, O, atau ada yang menyebut juga A, B, dan 0, bukan O dibacanya. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Untuk genotipnya biasanya nanti dituliskan sebagai, kalau yang A itu bisa IA, atau yang resesif intermediate-nya itu IA, IO. Yang B itu genotipnya kemungkinan IB, atau IB, IO.
Untuk golongan darah AB itu IA/IB, sementara untuk golongan darah O atau 0 IO/IO. Penyakit atau kelainan itu ada yang dapat diturunkan melalui kromosom tubuh atau autosom ataupun kromosom kelamin atau genosom. Yang melalui autosom itu contohnya adalah albino, sementara penyakit atau kelainan yang diturunkan melalui genosom adalah hemofilia dan buta warna. Manfaat kita mempelajari hukum pewarisan sifat diantaranya pemuliaan tanaman melalui persilangan dengan membuat varietas hibrida. Varietas hibrida adalah suatu jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik genetik yang berbeda. Bisa juga untuk pemuliaan hewan, untuk memperoleh hewan yang kualitasnya unggul dengan cara dilakukan persilangan dan seleksi populasi. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara tradisional. Cara tradisional ini maksudnya adalah hewan jantan dan betina diletakkan atau ditempatkan dalam satu kandang yang sama. Kemudian inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Contohnya, kelinci jantan berambut hitam disilangkan dengan kelinci betina berambut putih. Berarti ada kelinci hitam, ada kelinci putih. Kemudian katanya diperoleh keterangan bahwa kelinci rambut hitam itu sifatnya dominan terhadap rambut putih. Berarti nanti dituliskan genotip untuk dominannya itu yang hitam. Semua keturunan pertama menghasilkan rambut hitam katanya. Terus, jika sesama keturunan pertama disilangkan menghasilkan 16 ekor anak kelinci, berarti si anak kelinci tadi itu dikawinkan lagi dengan anak kelinci yang sama. Jadi, sama dikawinkan dengan saudaranya. Nah, kemungkinan jumlah anak kelinci berambut hitam adalah berapa ekor? Untuk si cucunya dari kelinci yang pertama, itu yang berwarna hitam ada berapa sih? Katanya gitu. Caranya, itu kita tuliskan dulu P1 atau parental pertama dari si kelinci yang hitam dan si kelinci betina yang berambut putih. Karena hitamnya dominan, maka dituliskan H besar. Untuk yang resesif, yang putihnya adalah H kecil. Gametnya berarti dari yang hitam ini adalah H besar saja, sementara dari yang putih adalah H kecil saja gametnya. Maka keturunan pertama itu disilangkan antara H besar dengan H kecil menghasilkan H besar, H kecil. Karena H besar ini sifatnya dominan, H besar itu mewakili sifat fenotipnya adalah hitam, maka semua anaknya berwarna hitam sesuai dengan keterangan soal. Kemudian katanya si anaknya itu si ini dikawinkan lagi dengan saudaranya. H besar H kecil dikawinkan atau disilangkan dengan H besar dengan H kecil. Gametnya dituliskan satu persatu, yang ini H besar dari sini, H kecilnya, yang H ini dari sini, H kecilnya dari sini. Untuk memudahkan kita gunakan tabel seperti tadi. Untuk yang pertama, H besar H kecil dituliskan ke kanan, sementara yang kedua itu dituliskan ke bawah. Berarti ini H besar dengan H besar berarti dituliskan di sini. Yang H kecil ini dengan H besar ini berarti dituliskan di baris pertama. H besar dengan H kecil yang ini diurutkan, ditarik garis. Ini ke sini dan ini ke sini. Kemudian yang H kecil ditulis ke sini sesuai lurusannya, H kecil ditulis di sini.
ini berarti genotip keturunan kedua semuanya. Berarti F2-nya atau keturunan keduanya H besar yang ini, H besar H kecil yang ini, H besar H kecil yang ini, dan H kecil yang ini. Nah, untuk rasionya berarti antara H besar H kecil dan H kecil adalah 1:2:1. Rasio fenotipnya yang tampak untuk H besar dan H besar kapital semua dengan H besar H kecil itu berarti hitam tampaknya. Untuk H besarnya 1, H besar H kecilnya 2, berarti 1 tambah 2, 3 yang hitam. Sementara untuk H kecil itu tampaknya putih, berarti 1. Tapi di sini anaknya katanya 16 ekor, maka dihitung kemungkinannya adalah 3 itu dari rasio hitam, 4 itu dari 3 ditambah 1, jadi 4. 16 itu banyaknya anak kelinci. Kalau anak kelincinya 20 berarti nanti dikali 20. Tapi karena di sini anak kelincinya ada 16, maka dikali 16. 3/4 dikali 16 sama dengan 16 ekor. Berarti anak kelinci yang berwarna hitam itu adalah 12 ekor. Contoh kasus berikutnya. Untuk manusia nih. Golongan darah yang tidak memungkinkan dijumpai pada keturunan dari pernikahan wanita bergolongan A dan pria bergolongan darah AB adalah, jadi kita tuliskan dulu, si ibu itu kemungkinannya dia si golongan darahnya itu dominan. Misalkan A-nya itu dominan, berarti si parentalnya dituliskan IA, sementara ayahnya IA/IB. Berarti gamet dari ibu itu IA, dari ayah IA dan IB. Maka kemungkinan anaknya adalah bergolongan darah A, IA, dan AB adalah IA/IB. Kemungkinan kedua, jika si ibu golongan darahnya ternyata heterozigot, IA/IO, dan ayahnya tetap IA/IB, tidak ada pilihan homozigot ya untuk ayah. Maka gametnya dituliskan IA/IO untuk dari ibu, dari ayah seperti tadi IA dan IB. Untuk kemungkinan anaknya bisa menggunakan tabel tadi atau cara garpu boleh. IA dari ibu, IA yang ini dari ayah. Tuliskan kemungkinan pertama. IA IB, kemungkinan kedua yang ini. Kemungkinan ketiga, IO IA, atau boleh ditulisnya terbalik, IA IO. Kemungkinan berikutnya IO IB, berarti boleh ditulis terbalik IB IO. Ini dibacanya golongan darah A, ini golongan darah A, IA IO itu. Sementara IB/IO itu golongan darah B, IA/IB berarti itu golongan darah AB. Maka kemungkinan mereka memiliki anak bergolongan darah itu A, B, dan AB. Jadi tidak mungkin dijumpai anak dengan golongan darah O atau 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.